Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Roro Auria Maharania Diviaraseli dengan nomor NIM 431201201114, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Manajemen Penjualan dari Bapak Hamdan. Baik, saya akan mulai. Yang pertama, bagaimana mengembangkan tenaga penjualan? Tenaga penjualan merupakan perantara antara pihak pelanggan atau outlet dan perusahaan. Tugas dari tenaga penjual adalah untuk mempengaruhi pelanggan dengan cara mempresentasikan atau mempromosikan produknya, mengajak kerjasama, menjadi konsultan bagi pelanggan. Di sini ada langkah-langkah untuk meningkatkan tenaga penjualan. Yang pertama, memberikan mereka peralatan yang tepat. Seorang tenaga penjualan biasanya lebih sering berada di luar kantor daripada berada di dalam. Oleh karena itu, pastikan mereka mendapatkan peralatan yang dibutuhkan agar bisa menyelesaikan pekerjaan dengan benar, agar meningkatkan efektivitas tenaga penjualan. Yang kedua, memberikan motivasi kepada tenaga penjualan. Seseorang akan lebih termotivasi jika Anda mampu memberikan kompetisi yang sehat kepada mereka. Misalnya saja, Anda mempersiapkan kontes untuk menentukan siapa yang mendapatkan penjualan terbanyak dalam jangka waktu tertentu. Bagi siapa saja yang mendapatkan penjualan terbanyak, maka mereka berhak untuk mendapatkan hadiah dari Anda. Melakukan metode di atas menjadi salah satu cara efektif yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penjualan. Yang ketiga, menawarkan pelatihan yang berkelanjutan. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kapasitas tenaga penjualan adalah menawarkan kepada mereka pelatihan yang berkaitan dengan penjualan. Saat tenaga penjualan memiliki keterampilan yang mumpuni dalam hal penjualan, maka hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap bisnis keseluruhan. Saat ini telah banyak perusahaan yang menawarkan kursus dan sertifikasi yang akan membantu tenaga penjualan menjadi lebih efektif. Jika hal tersebut tidak bisa dilakukan, Anda juga bisa mengirim mereka untuk mengikuti seminar atau pelatihan di bidang penjualan yang akan membantu mereka meningkatkan kinerja. Yang keempat, mengetahui setiap anggota tim. Masing-masing orang tidaklah sama. Mereka memiliki gaya sendiri dalam melakukan berbagai hal, belajar dengan kecepatan yang berbeda, dan metode belajar yang juga berbeda. Ini artinya pelatihan dan pendidikan yang dilakukan tidak semua berfungsi dan cocok untuk digunakan semua orang. Semakin baik Anda mengenal anggota tim, maka akan semakin mudah untuk menyesuaikan pelatihan dan tugas yang harus diberikan kepada mereka. Dan yang terakhir, menghilangkan tugas administratif. Jika tenaga penjualan masih berkutat pada tugas administratif, maka akan sangat sulit bagi mereka untuk menghasilkan lebih banyak penjualan. Menemukan cara yang bisa membantu mereka untuk mengurangi tugas-tugas seperti ini. Dengan pengurangan tugas administratif, maka tenaga penjualan tersebut bisa fokus melakukan penjualan dan meningkatkannya. Baik, slide selanjutnya. Pengertian kepemimpinan dalam manajemen penjualan. Kepemimpinan atau leadership adalah suatu proses di mana seseorang individu mempunyai pengaruh terhadap orang lain, mengilhami, memberikan semangat, motivasi, dan mengarahkan kegiatan-kegiatan mereka untuk membantu agar tujuan kelompok atau organisasi bisa tercapai. Orang yang memberikan pengaruh tersebut akan disebut sebagai seorang pemimpin.
Jika pemimpin tersebut efektif, maka pengaruh yang diberikan kepada orang lain dapat membantu tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan organisasi atau kelompok. Jadi dalam kepemimpinan harus memiliki ketegasan. Jika tidak tegas dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan prospek terhadap produk atau layanan yang ditawarkan, prospek dapat menilai leadership amatir dan bukan ahli di bidangnya. Pengetahuan terhadap produk, solusi, dan masalah-masalah prospek merupakan kunci keberhasilan penjualan yang harus dimiliki oleh seorang leadership. Untuk mendapatkan penjualan yang lebih tinggi, kita harus bisa menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang mampu mengayomi kebutuhan pasar, pemimpin dari prospek atau pelanggan, dan pemimpin dari diri kita sendiri. Jika kita sudah menguasai semua elemen tersebut, kita juga dapat dengan mudah menjadi pemimpin dari kompetitor yang sepadan dengan produk atau layanan kita. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Alasan pentingnya kebutuhan untuk memberikan gaji seimbang di antara sumber daya perusahaan. Pemberian kompensasi karyawan oleh perusahaan memiliki tujuan tertentu. Di antaranya, menghargai prestasi karyawan, menjamin keadilan gaji karyawan, mempertahankan karyawan, atau mengurangi turnover karyawan, memperoleh karyawan yang bermutu, pengendalian biaya, dan memenuhi peraturan-peraturan. Kompensasi memiliki fungsi yang cukup penting dalam memperlancar jalannya roda perusahaan. Fungsi-fungsi kompensasi diantaranya adalah, yang pertama, penggunaan SDM secara lebih efisien dan lebih efektif. Semakin banyak karyawan yang diberikan kompensasi yang tinggi, berarti semakin banyak karyawannya yang berprestasi tinggi. Banyaknya karyawan yang berprestasi tinggi, maka akan mengurangi pengeluaran biaya untuk pekerjaan yang tidak perlu. Kemudian yang kedua, mendorong stabilitas perusahaan dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemberian kompensasi yang baik dapat membantu stabilitas perusahaan dan secara tidak langsung juga dapat mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga, sebagai bagian dari manajemen SDM. Pemberian kompensasi berfungsi untuk memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan. Kompensasi yang cukup tinggi sangat dibutuhkan untuk memberi daya tarik kepada para pelamar kerja. Selain itu juga dapat mempertahankan karyawan yang sudah ada. Untuk memenuhi tujuan, kemudian lanjut. Untuk memenuhi tujuan dan fungsi di atas, pemberian kompensasi perlu diikuti tahapan-tahapan manajemen kompensasi, yaitu pertama, mengevaluasi setiap pekerjaan dengan menggunakan informasi analisis pekerjaan. Kemudian yang kedua, melakukan survei untuk menentukan keadilan eksternal yang didasarkan pada pembayaran gaji di pasar kerja. Dan yang terakhir, menilai harga setiap pekerjaan untuk menentukan pembayaran gaji yang didasarkan pada keadilan internal dan eksternal. Pemberian kompensasi yang baik kepada karyawan akan memberikan dampak positif pada sebuah perusahaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat memacu karyawan untuk berprestasi dan bekerja lebih giat lagi. Yang kedua, perusahaan mendapat karyawan yang berkualitas baik. Yang ketiga, memudahkan proses administrasi dan aspek hukum dalam perusahaan. Yang keempat, kompensasi dapat menjadi daya pikat bagi para pencari kerja yang berkualitas. Dan yang terakhir, perusahaan memiliki kelebihan tersendiri dibanding perusahaan lain atau kompetitor.
Selanjutnya, mengevaluasi performance tenaga penjualan menggunakan behavior-based dan outcome evaluation. Yang pertama, penilaian performansi berdasarkan perilaku atau behavior-based performance evaluation. Tipe kriteria performansi ini mengukur sarana atau means, pencapaian sasaran atau goals, dan hasil akhir atau end result. Dalam praktek, kebanyakan pekerjaan tidak memungkinkan diberlakukannya ukuran-ukuran performansi yang didasarkan pada objektivitas. Karena melibatkan aspek-aspek kualitatif, jenis kriteria ini biasanya dikenal dengan BARS atau Behaviorally Anchored Rating Scales. Dibuat dari critical incidents yang terkait dengan berbagai dimensi performansi. BARS menganggap bahwa para pekerja bisa memberikan uraian yang tepat mengenai perilaku atau performansi yang efektif dan yang tidak efektif. Standar-standar dimunculkan dari diskusi-diskusi kelompok mengenai kejadian-kejadian kritis di tempat kerja. Sesudah serangkaian session diskusi, skala dibangun bagi setiap dimensi pekerjaan. Jika tercapai tingkat persetujuan yang tinggi di antara para penilai, maka BARS diharapkan mampu mengukur secara tepat mengenai apa yang akan diukur. BARS merupakan instrumen yang paling bagus untuk pelatihan dan produksi dari berbagai departemen. Sifatnya kolaboratif, memakan waktu yang banyak, dan biasa pada jenis pekerjaan tertentu adalah job spesifik, tidak dapat dipindahkan dari satu organisasi ke organisasi lain. Yang kedua, ini ada penilaian performance berdasarkan hasil atau outcome evaluation. Tipe kriteria performansi ini merumuskan performansi pekerjaan berdasarkan pencapaian tujuan organisasi atau mengukur hasil-hasil akhir atau end results. Sasaran performansi bisa ditetapkan oleh manajemen atau oleh kelompok kerja. Tetapi jika menginginkan agar para pekerja meningkatkan produktivitas mereka, maka penetapan sasaran secara partisipatif dengan melibatkan para pekerja akan jauh berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas organisasi. Baik, sekian presentasi yang sudah saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.